Pertama yang saya lakukan adalah masuk ke psikologi.com. Ketika saya masuk ke psikologi.com kan gini tampilan awalnya Bapak ya. Tampilan awalnya gini, saya pilih login. Kemudian saya ketikkan user saya 911 Banda Aceh 2019 @gmail.com, kemudian login. Ini passwordnya tadi sudah saya sebutkan. Saya login. Oke. Tampilan awal kita ketika sudah berhasil login, ini tampilan awal di desktop kita Bapak ya. Ini dashboardnya seperti ini kira-kira gambarannya. Selanjutnya saya akan masuk ketika awal-awal saya akan masuk ke kursus Bapak Ibu ya. Kursus. Dia akan menampilkan semua kursus yang sudah pernah saya buat dan teman-teman saya buat. Berarti ini sudah banyak digunakan oleh teman-teman. Jadi biar kita ingat, bikin spesifik saja. Ya, ini kan SMA 11 Banda Aceh nih. Kalau saya tarik kemarin SMA 51 malah nih, ya kan? Nah, kenapa? Karena saya ingin pakai akun samaran, Bapak Ibu ya. Saya bikin seolah-olah ada nama sekolah namanya SMA 51 Banda Aceh. Padahal nggak ada, Bapak Ibu ya. Nah, dia menerima akun fiktif. Oke, saya lanjut ya. Saya bikin course, ya. Kemudian saya pilih my course. Sambil Bapak Ibu bisa ikuti ya. Nah, kemudian kita bisa membuat kursus baru. Ini ada create course Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kita bisa mengkreasikan kursus baru. Caranya gimana? Saya create course, maka di sini akan muncul jendela ya. Kita lihat sama-sama Bapak ya. Saya bikin kursusnya apa nih? Saya bikin ini kelas apa Bu? Kelas apa namanya? PBM IT ya. IT. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Kelas PBM IT. Nah, ini section kelasnya kelas A misalnya. Nah, kelas A. Kemudian subjeknya itu ini kalau kita nggak jelas nih saya bukan matematik, kita bisa pilih aja apa? Other Bapak Ibu yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan saja bebas nih. Atau mau sains juga boleh. Saya bikin other saja, saya pilih levelnya tidak ada levelnya. Ya, saya klik. Bapak silakan nambah. Kursus-kursus ini kalau nanti ini Pak, ini saya mau hapus boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kan ini untuk belajar-belajar. Tapi kalau sudah orang buat jangan dihapus lagi. Yang tadi yang awal-awal tuh boleh dihapus supaya maksudnya nggak semak betul ya. Kan terlalu banyak kelas tuh. Sekarang saya sudah punya kelas nih. Yang namanya kelas, saya kan perlu menyiapkan bahan kan Bapak Ibu ya. Nah, nanti maksudnya akan masuk sebagai siswa juga. Saya ini jadi guru sekarang. Yang namanya ingin menyiapkan bahan, ini kan kelas saya nih. Ketika belajar itu yang pertama kan orang perlu namanya materi Bapak Ibu ya. Materi ajar. Misalnya saya pilih add materialnya, saya bikin misalnya tambahan nih. Ini kan sudah ada kelas, seperti di laptop kita lah. Saya bisa bikin folder namanya materi ya. Ini saya bikin foldernya materi ajar, ya kan? Kemudian ini bentuknya folder, warnanya bisa kita pilih. Kemudian kapan mulainya, kapan berakhirnya ini bebas saja. Nah, saya mulai saja hari ini tanggal 23. Berakhirnya kapan terserah lah kan Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian saya publish. Ini kelas, ini sekedar aja Bapak Ibu. Kelas guru SMA dan SMK ya. Belajar psikologi. Oke, saya create Bapak Ibu. Saya sudah punya folder. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini kelasnya kelas PBM IT. Di materi ajar ini ya saya kepingin yang pertama ketika anak-anak belajar tentang misalnya materi video lah ya. Saya masuk lagi ke dalam ini, kan kita sudah punya kelas, di dalamnya ada materi, saya masuk lagi ke dalamnya nih. Masuk ke dalamnya. Di sini saya tambahin
Saya tambahin apa? Saya tambahin import from resource, Bapak Ibu ya. Berarti ya apa yang kita mau import? Apa? Bisa video, bisa file, bisa macam-macam. Ya, saya coba buka dulu. Nah, saya pilih app, Bapak Ibu Saudara. App. Berarti aplikasi ini. Saya pilih YouTube. Ya. Saya pilih YouTube. Nah, di YouTube ini saya kepingin cari video tentang pembelajaran berbasis IT. Saya ketik aja nih. Pembelajaran berbasis IT. Jadi saya tidak pernah buat videonya, tapi saya dapat video orang lain misalnya. Nah, kan ada nih video pembelajaran berbasis IT. Kita lihat yang sesuai dengan kita. Kita bisa nonton dulu sebelum kita mau pilih. Jangan pernah klik yang paling atas, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu klik yang paling atas, maka kalau ada 1000 video tentang pembelajaran berbasis IT, semua masuk ke kita, Bapak Ibu. Kan repot, Bapak Ibu ya? Nah, jadi pilihlah video-video yang kita pikir ini bagus nih. Gimana Pak? Saya tahu Pak ini bagus. Saya ambil videonya, saya putar misalnya di sini. Oke. Oke. Saya putar dulu Bapak Ibu. Oh ini bagus ini. Saya setuju nih kalau video ini saya masukkan untuk video saya misalnya. Oke. Kan bisa Bapak Ibu ya? Kebayang ya? Oke, ini saya close dulu. Close. Oke, sudah. Saya pilih tadi videonya ini nih. Oke. Sudah Bapak ya, saya ambil video 1 aja misalnya. Atau yang lain juga boleh nggak apa-apa. Misalnya saya mau ambil video yang mana nih? Mengenal lebih dekat media pembelajaran berbasis IT. Saya pilih 2 video misalnya. Oke. Kalau sudah, saya pilih import. Ini saya import as embed Bapak ya. Berarti dia nanti bentuk link saja supaya tidak berat misalnya. Oke. Nah, sudah selesai. Berarti di sini di dalam materi ajar itu sudah ada video. Udah 2 buah. Untungnya apa? Ketika siswa mendapatkan video begini, ketika dia masuk nanti dia tidak pindah halaman. Gitu. Kalau misalnya ini untuk pembelajaran, saya pilih, saya add misalnya link ya. Saya pilih file atau link terserah. Kalau file ini kita mengambil file dari dalam laptop kita. Ya, berarti ini nanti jadi berat kan? Tapi kalau kita pilih link, kita cari link, kita tempelkan nanti. Misalnya saya di sini saya cari bagaimana cara kita hanya menemukan file PDF misalnya berbasis IT Bapak ya. File tipe kita buat file tipe Bapak ya. -2 PDF. Berarti kita hanya menemukan file-file yang berbentuk PDF. Kita tunggu sebentar. Kan kita sudah dapat tuh Bapak Ibu ya. Kita lihat kira-kira bahan mana yang cocok. Ini saya ambil sembarang aja Bapak ya. Misalnya jurnal ini. Kan saya sudah dapat nih. Oke, ini langsung Bapak Ibu ya. Langsung dia. Sebentar saya coba klik di sini misalnya. Saya tempel kemari nih. Saya tempel kemari. Kita coba dulu. Klik di situ. Saya tempelkan linknya Bapak Ibu. Saya tempelkan linknya. Ini kita bikin. Misalnya PBM IT misalnya. Sudah saya add. Oke. Kita tunggu sebentar. Jadi di dalam materi itu semua materi yang mungkin kita masukkan. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk file-file biasa saja kayak ini Bapak Ibu ya. File ini misalnya. Kalau saya klik, apa yang terjadi? Tunggu sebentar Bapak ya. Dia tidak pindah ke halaman lain dia.
dia tetap berada di halaman Schoology. Jadi anak-anak kalau misalnya dia belajar sesuatu, dia fokus dengan belajarnya itu di kelas kita. Dia nggak usah pindah ke yang lain. Ini belum kelihatan, Bapak ya. Kalau ini keluar ya. Bukan. Ini belum dapat. Sebentar Bapak ya, saya cek dulu. Saya ambil misalnya ini. Saya ulang lagi nih ya, copy link. Saya bawa kemari. Tadi saya ulang ya, ini saya hapus saja. Atau saya edit. Sudah saya save. Oke, coba saya klik lagi. Belum kelihatan. Oke. Nggak mau juga ya. Atau kita cari bahan lain lagi. Pembelajaran berbasis IT saya ganti, jangan PDF nih. Misalnya kita mau nambahkan ada satu situs web yang kita akan akses ya dari sini. Kita tinggal nambahkan linknya saja Bapak Ibu ya. Oke. Misalnya ini nih, link yang kita ingin masukkan ini misalnya. Caranya gimana kita dia? Saya klik di sini, saya Ctrl C. Waalaikumsalam. Iya, Dis. Oh iya, oke, makasih ya Disti. Iya, Waalaikumsalam. Minta maaf Bapak bilang nggak sengaja. Saya nggak tahu bilang kalau bisa gitu ya. Kita ulang ya. Ini saya dulu Bapak ya, saya dulu yang menyampaikan, nanti Boslan tinggal menyesuaikan. Oke, saya edit lagi, saya ganti. Ini saya ulang, Ctrl V, sudah saya save lagi. Oke, hapus. Sudah Bapak ya, kita coba tes lagi. Harusnya dia tidak pindah halaman kalau kita klik. Oke. Enggak masalah. Saya akan masuk sebagai siswa. Caranya gimana? Saya buka satu lagi. Jadi beda browser Bapak Ibu ya. Saya pakai browser yang lain. Saya pilih apa? Schoology.com juga. Ya. Nah, Schoology.com juga. Oh, internetnya masalah. Susah Bu. Kalau yang gratisan apa ya, serba terhambat ya. Ini harus pakai kuota sendiri kayaknya. Kita lanjut. Nah, ini kuota sendiri, mudah-mudahan nggak ada masalah. Ya. Oke, sudah Bapak ya, saya masuk lagi. Jadi saya akan masuk sebagai siswa. Jadi kalau kita ingin mencoba sebagai guru dan siswa, kita harus buka dua browser. Kalau di satu browser nggak bisa masuk sekaligus. Ya. Jadi karena saya baru pertama kali, saya nggak bisa login. Karena saya pertama kali nih, saya mau bikin akun, ya. Saya register.
Saya bilang kita bisa bikin email pura-pura. Bisa bikin email pura-pura. Email itu nggak pernah ada, saya pura-pura bikin gitu. Ya, saya jadi sebagai apa nih? Student. Saya bikin sebagai siswa. Nah, tadi di akun yang ini guru memberikan kode ini kepada siswa. Nah, ini kan ada kode akses nih. Nah, kode itu diberikan guru lewat WhatsApp misalnya. Oleh siswa, kode ini dimasukkan kemari. Nah, gitu. Dia kalau mau akses kelas ini, dia harus dapat kode akses dulu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian bikin kelas, otomatis kode aksesnya dapat itu. Ya. Saya continue. Jadi di sini kita diarahkan untuk membuat akun. Ya. Nah, saya bikin judulnya akun, misalnya sini ya, akun namanya abal-abal. Nah, namanya. Berarti kalau gitu untuk user apa emailnya gimana? Saya nggak bikin email, ya. Saya bikin nama aja boleh, boleh. Saya bikin akun abal, abal ya, itu kan abal, abal. Nah, oke. Jadi nggak pakai email, boleh, boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat kalau anak dia sudah bikin akun, dia harus ingat akunnya, ya kan? Jangan sampai begitu pas besok dia masuk lagi lupa akunnya, susah juga kan? Walaupun kita bisa memberikan akun dia, Bapak lihat ya. Nah, saya bikin passwordnya jangan payah-payah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk ini usahakan kalau siswa itu jangan kurang dari 13 tahun masuk. Makanya untuk tahun ini saya pilih tahun yang memungkinkan siswa itu berada pada usia paling tidak 13 tahun, Bapak ya. Berarti kalau sekarang 2022 13 tahun tuh dia usia berapa? Tahun berapa lahirnya kira-kira? Berapa? 2009. Saya bikin 2005 aja lah. Ya, 2005 gitu ya. Ini kan cuma untuk akun Bapak Ibu ya. Kemudian oke. Register. Nah, akun abal-abal. Sudah masuk. Saya sudah punya akun. Akunnya namanya akun abal-abal Bapak Ibu. Sebagai guru, ini saya akan kembali sebagai guru nih. Saya kembali sebagai guru, saya akan melihat siapa yang sudah masuk ke akun saya. Gimana caranya? Saya pilih gradebook Bapak ya. Oke. Sebentar. Nah, sudah ada nih Bu. Nah, akun abal-abal sudah masuk nih. Kan enak Bapak Ibu ya. Nggak usah mikirin emailnya apa. Yang enak di kita aja apa. Itu bisa jadi kan? Sudah. Oke. Berarti sudah ada nih Bapak Ibu. Sudah ada orang yang namanya akun abal-abal. Di sini. Sekarang si akun abal-abal ini, dia bisa jadi apa? Bisa masuk untuk memulai kelas. Karena tadi dia dapat kode akses, maka otomatis dia akan ada di kelas itu. Caranya gimana? Pilih course. Nah, dia sudah punya kelas, PBM IT kelas A. Kemudian materi ajar, saya klik. Berarti dia bisa mengakses kelasnya. Ya. Ini tadi ada video, ketika saya klik videonya, apa yang terjadi? Video itu tetap berada dalam psikologi, nggak pindah. Nah, gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira gitu. Kalau ada bahan-bahan juga sama, bahan-bahan akan ada di dalam grup apa di dalam file itu aja. Oke, sebentar kita lihat nih. Ini bahan betul nggak bahannya? Nah, bisa Bapak ya. Nah, jadi dia tidak pindah halaman nih. Dia nggak pindah halaman, tetap berada di halaman yang sama. Jadi anak-anak ketika belajar ya fokus. Gitu. Oke. Kemudian saya juga bisa mereset akun itu Bapak Ibu. Kalau dia lupa saya masih bisa reset passwordnya. Ya, saya tahu nama akunnya. Caranya gimana nih? Saya kembali sebagai guru. Nih tadi di sini saya sebagai siswa, saya pindah sebagai guru nih. Saya pilih grade setup kalau saya nggak salah. Atau attendant. Ini Bapak ya. Oke. Nah, saya bisa tandai nih dia sudah hadir atau belum, saya bisa klik di sini nanti. Kalau ini kan ada present, ini hadir, ini absen nggak datang, ini terlambat ya dan sebagainya. Ini kita bisa pilih tanggal 23 dia sudah mulai kelas dan dia masuk di kelas itu. Saya tandai ya. Nah, berarti dia sudah hadir pada kelas itu. Oke. Kemudian apalagi ya? Member. Oke, member. Oke, sudah ada akun abal-abal. Oke, di sini saya punya kalaulah dia nanti lupa ya, dia lupa, dia
bisa minta ke saya passwordnya lagi. Saya reset passwordnya. Nama username-nya akun abal-abal, passwordnya saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau dia lupa. Jadi guru itu bisa mereset password siswa. Gitu. Ini dalam hal pembelajaran. Ya, tadi bisa menggunakan YouTube. Oke, saya kembali lagi, saya balik ke akun sebagai guru nih. Sebagai guru, saya balik ke kelas ya. Ini kelasnya kelas PBM IT. Ya, materinya ini. Kemudian saya bikin ini kan materi ajar di sini. Ada video kah, ada PDF kah, ada bahan-bahan lain kah. Jadi kita bisa banyak pilihan nih ketika membuat materi. Kalau saya pilih apa namanya add link ini, saya bisa memilih bentuknya bentuk file yang ada di dalam laptop saya. Misalnya saya pilih file ini, klik file, berarti saya sedang memilih file yang ada di laptop saya. Misalnya jadwal nih, kan tadi ada nanya, Pak sudah ada jadwal belum? Sudah ada. Ya, saya masukkan kemarin nih, ini jadwal. Kemudian sudah saya add. Nah, ini berarti sudah ada di kelas. Kalau Bapak sekalian mau, ya silakan diakses. Walaupun nanti mungkin ada perubahan-perubahan. Nah, saya sebagai siswa nih, saya mau lihat, ini saya sebagai siswa. Tadi kan sudah ada jadwal tuh. Saya balik ke materi ajar. Kemudian saya pilih jadwal. Jadi kita tidak perlu mendownload filenya, Bapak sekalian, ya. Tidak perlu mendownload filenya. Kan hemat, Bapak ya. Nah, ini dia. Ini jadwal kita nih selama sekian hari di sini. Sampai ada siapa pasti datonya ada di sini. Oke, dan sebagainya. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah mulai kebayang Bapak Ibu ya? Sudah atau sudah mulai bingung Bapak Ibu? Bingung ya? Normal, Bu. Nah, kalau bingung itu normal. Berarti reaksi sedang bekerja Bapak Ibu, ya. Oke, sudah ya. Saya lanjut. Sebentar, silakan Bu. Kode akses ini yang tadi yang saya sebutkan itu bisa ditukar-tukar. Ada yang iseng nih, saya pernah tiba-tiba kok hilang nih. Nah, misalnya di sini Bos Dan ya. Ini saya bisa reset, ketika saya reset maka kode akses ini berubah. Saya reset nih. Nah, jadi kalaulah nanti ada siswa yang sudah masuk kemudian dia keluar dia bilang ini kode akses ini coba masuk aja dulu. Nah, dia bikin akun awal tujuannya apa? Mau lihat apa namanya kunci jawaban atau apalah ngetes-ngetes. Kalau kita reset dia nggak bisa masuk lagi. Itu salah satunya. Ya kan? Enggak. Ya, dia kalau yang sudah di dalam ruangan, dia kan tetap bisa masuk karena dia sudah hitung akun kan. Nah, dia sudah bisa lanjut kelasnya. Resource nih Bapak Ibu. Nah, ini ada yang app tadi Bapak ya. Ada YouTube dan sebagainya. Apakah masih bisa ditambahi? Ini bisa. Di mana kita mau nambah-nambahi, kita bisa nambah di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada ads on-nya kalau saya nggak salah ada di sini nih. App Center-nya. Nah, ini ada banyak. Jadi kalau kita punya Google Drive, juga Google Drive kita itu bisa dia dibawa kemari Bapak Ibu sekalian. Nah, tuh. Install. Installnya bukan di laptop, installnya di awan. Jadi kan laptop kita nggak ngaruh. Gitu. Nah, kita mau apa? Ini ada banyak Bapak Ibu ya, ada buku-buku bagus juga, tapi ada yang berbayar, ada yang tidak, ya. Nah, ini kita lihat aja kita mau yang mana. Nah, ini yang nggak bisa nih. Ini saya coba conference ini kan seperti kira-kira mirip-mirip apa namanya Google Meet gitulah ya, tapi belum bisa karena tidak kita kan punya mengakses yang tidak berbayar nih Bapak Ibu. Kalau saya klik di sini, nah, ini mati nih, warnanya abu-abu, agak abu-abu ya, agak samar kan, ini berbayar, berarti nggak bisa. Nah, ada yang lain kira-kira ada National Geographic untuk anak-anak. Coba saya klik di sini, bisa nggak diinstal? Kalau bisa, berarti ini bisa diinstal. Oke, saya install, saya agree. Nah, saya taruh di mana nih? Nah, saya milih. Tadi kan saya punya kelas BBMIT kelas A nih ya, yang kelas B nih. Nah, saya klik di sini nih. Saya install di kelas ini. Nah, oke, kan sudah saya install tuh di kelas itu. Saya sekarang masuk lagi nih. Schoology.com. Ini pulang ke rumah nggak coba Bapak Ibu. Ini nggak bakal rusak, jangan khawatir. Kalau bingung nanti nggak apa-apa, bingung sendiri. Silakan. Ya, jalan. Makasih banyak ya.
Kalau sudah, saya akan buat ini di kursus yang sama ya. Saya bikin klik di sini. Saya pilih tadi ini kan kalau di awal ini tampilan awal ini nggak nampak semua Bapak Ibu ya. Nah, jadi gimana caranya? Saya pilih My Course. Kalau di My Course ini semuanya nampak. Ya, jadi saya ingat Bapak Ibu ya. Jadi kalau kira-kira, oh Pak ini ada AKM nih kelas ini gimana? Ini hapus saja kalau kita nggak perlu nih. Ya, tapi hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kawan sudah mulai mengerjakan, di sini boleh hapus-hapusnya, hapus aja semua dulu. Ya kan? Ini saya nggak perlu nih, saya delete. Kebanyakan misalnya kelasnya, saya delete kelasnya. Saya delete. Karena ini memang akun ini akun bebas, nggak kepake. Ya. Nah, oke. Ini section 1 saya dasar-dasar upload teknologi. Ini ada yang buat tadi? Saya nggak berani Bu. Pokoknya kalau ada yang aku ya nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak sudah punya kelas, bikin gini aja. Kelas PBMIT nanti tinggal copy-copy dia nanti dalam satu apa itu kan gampang Bapak ngakses ya. Oh ini berarti kelas saya nih ketahuan. Oke. Sekarang saya kepingin saya masuk ke kelas A-nya. Kelas B aja lah, kelas B. Kelas B. Kelas B Bapak ya. Saya mau bikin apa ini? Ujian. Nah, saya bikin ujian. Jadi kalau penugasan assignment tuh tugas, buat tugas. Anak-anak kirim tugas, nanti dia bisa balas tugasnya ke kita, kita bisa beri nilai tugasnya. Ini enggak, ini assessment, itu penilaian. Saya pilih assessment. Namanya tes kemahiran numerik misalnya. Nah, oke ya. Saya bikin kapan pelaksanaannya? Tanggal 23. Ya ini nggak terlalu penting Bapak Ibu ya. Submissionnya enable. Jadi kalau kita nggak mau ini dikerjakan dulu, kita bikin disable aja dulu. Ya, jadi saya lebih milih nggak usah saya bikin kapan dimulai, kapan terakhir. Saya nggak milih itu. Saya bikinnya ya kalau kita nggak mau dikerjakan, saya bikin disable aja dulu. Ya kan? Nah, sekarang saya akan coba passwordnya nggak usah pakai password. Ya. Kemudian kategorinya apa? Nggak usah pakai kategori. Oh perlu kategori. Misalnya apa? PR misalnya. PR. Atau latihan. Latihan kategorinya. Sudah? Nah, kalau sudah, saya klik grafiknya nih, kemudian saya create Bapak Ibu ya. Nah, oke, saya create. Jadi ini disable dulu nih. Artinya nanti kalau kita pikir ini sudah bisa dikerjakan, kita enable. Ya, saya create. Oke. Dia menyediakan halaman-halaman ini informasi awal nih Bapak Ibu ya, ini setup. Kira-kira instruksinya apa? Nah, kerjakanlah bilangan 2K yang hasilnya 9 ya. Berapa banyak pasangan? Bilangan 3 angka dikurangi dengan 2 angka yang hasilnya 9. Saya bikin di sini jawabannya 7 8 9 10. Nah, sudah kan? Saya sudah bikin. Oh, mau tambah option, tinggal tambah lagi di sini berapa? 11. Sudah ya? Berarti sudah ada 5 option. Jadi dia bisa beragam option Bapak Ibu ya. Jawabannya misalnya 9. Saya save. Saya sudah siapkan satu soal. Skornya 100 tuh kalau benar. Soal kedua. Soal kedua misalnya benar salah nih, ya kan? Ya kan? Misalnya untuk menghasilkan jumlah timbangan hingga 15 dapat menggunakan anak timbangan 1, 2, 4, 8 dan 8. 8 misalnya Bapak Ibu ya. Nah, oke, benar atau salah? Jadi kan di sini kan kita mau ganti boleh? Boleh. Ini benar. Ini salah. Oke, jawabannya benar. Saya pilih benar, saya save. Oke. Sudah selesai nih Bapak Ibu ya, 2 soal. Sekarang soal ini akan saya
kirim ke siswa. Siswa itu tetap bisa masuk ke sini Bapak Ibu ya, bisa masuk ke akun yang tadi dengan cara tadi. Nah, oke, ini kan sudah siap nih. Saya akan masuk nih. Nah, oke, saya pilih ke kelas nih. Oke, sebentar ya, di mana larinya tuh? Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Action, ini sudah dipublish padahal ya. Sudah azan Bapak Ibu ya. Grade sudah, by question sudah, reporting sudah, ya. Oke. Tadi kenapa tidak bisa diakses siswa? Tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Masih di disable ya. Oke, saya balik nih, saya balik ke aplikasi ke mari Bapak Ibu ya. Ini kan saya belum bisa diakses siswa Bapak Ibu ya. Nah, ini saya apakan nih sekarang? Saya edit, saya enable. Nah, saya enable. Oke, saya save nih. Tadi siswa nggak bisa kerjakan karena belum hadir dia, belum kelihatan. Ketika saya sekarang sudah saya enable, saya coba refresh. Nah, refresh. Biasanya dia muncul di bagian ini Bapak Ibu ya. Ah, sini nih, biasanya muncul di sini nih. Tuh. Abal-abal. Kelas A ya? Beda kan? Oke, saya harus kalau gitu yang akun abal-abal ini harus masuk lagi. Dia sudah punya akun kan? Dia tidak perlu membuat akun baru karena tadi kelasnya kelas apa sih? Kelas B ya. Nah, kelas B kan? Nah, ini karena kelas B dia tidak perlu bikin akun baru. Dia kan sini ada kode nih Bapak Ibu ya. Nah, ini kode ini dia kita berikan kepada dia nih. Berarti dia bisa masuk ke beberapa kelas sekaligus. Jadi kan kenapa? Nanti kan ada kelas bahasa, kelas fisika, kelas kimia, biologi kan. Jadi dia bisa masuk ke setiap kelas itu dengan mengakses kode akses ini. Sekarang saya akan si abal-abal ini, akun abal-abal ini akan masuk ke kelas lain. Caranya gimana? Pilih course, kemudian join a course. Berarti dia akan masuk ke akun yang baru, ya. Bukan ke akun baru, ke kursus yang baru. Nama kursusnya tadi apa? Kelas B ya. Nah, masukkan akses kodenya kemari, saya join. Nah, dia akan punya dua kelas. Tadi kan cuma satu kelas dia punya. Kelas A. Nah, sekarang dia sudah punya. Ini udah ada nih. Nah, gitu. Silakan Pak Slen, kalau sudah masuk tadi bisa join course tadi saya bilang. Bisa masuk sebagai siswa. Sekarang si akun abal-abal akan mencoba menjawab nih. Nah, akan mencoba menjawab. Berarti start time Bapak Ibu ya, start time. Oke. Oke, jawabannya ini 9. Ya, sudah saya next nih. Sampai ada kalkulator nih saya bilang tadi Bapak Ibu ya, ada kalkulator di sini, habis nyari di sini. Ya, disediakan oleh aplikasi. Ada roll juga nih. Nah, ini ada roll. Nah, bisa digeser-geser. Kemudian ada busur juga nih. Kalau kita mengukur-ukur, nah, saya rasa tidak banyak aplikasi sejenis yang bisa ini Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Oke, sudah ini jawabannya benar. Oke, sudah. Saya finish nih Bapak Ibu ya. Oke. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah selesai nih. Dalam 39 detik. Oke. Sudah. Sekarang saya bisa melihat yang sudah dikerjakan siswa nih. Nah, di tes kemahiran numerik tadi kan. Nah, sudah ada yang jawab? Nah, sudah ada nih. Ini 100 nilainya per soal. Sekarang saya kepingin melihat siswa yang sudah mengerjakan. Berarti gimana caranya? Di grid book setup, saya coba ini dulu Bapak Ibu. Saya coba ini dulu. Pak di sini kadang-kadang saya lupa Bapak Ibu ya. Itu normal Bapak Ibu kan? Kadang-kadang sudah kita kerjakan sudah lupa. Saya klik di sini, di sini saya import export, saya lupa. Nah, saya mau dia menjadi CSV Bapak Ibu ya. Saya next.
Saya buka nih. Saya buka. Nah, oke. Ini kan bingung Bapak Ibu kalau dapat kayak gini kan? Akun abal-abal nilainya 100 nih, ya. Gimana caranya? Pernah tahu nggak Bapak sekalian? Ini di apa ini nih? Di data, ya. Gimana cara itu Bapak Ibu? Format cell. Saya kadang-kadang lupa ini Bapak Ibu sekalian. Ini kan kalau gini kan bingung kan? Caranya gimana nih? Column to text ya, kita coba ya. Bukan. Ada yang tahu caranya? Kok nggak ada yang tahu Bapak sekalian? Jadi saya sendirian kalau gitu. Ini ya, kita coba Bapak ya. Klik kanan, harusnya bisa Bapak sekalian ya. Di sini saya format cell, kemudian belum juga dari bukan juga. Dapat Bu. Ya walaupun Bapak sekalian tidak mau membantu saya nggak apa-apa Bapak ya. Iya, oke, saya next Bapak ya. Nah, nanti saya akan batas ini Bapak sekalian akan ketahuan Bapak ya. Oke, saya klik ini pembatasnya itu apa tuh? Bisa nggak ya? Belum. Tapi udah hampir bisa Bapak ya. Kita coba lihat. Tadi gimana tadinya? Klik ke sini. Format cell. Tadi kita pilih apa tadi Bapak Ibu? Ya? Harusnya bisa tadi. Oh, sorry di sini Bapak Ibu. Text to column ya. Text column, kemudian fix delimited. Next. Pembatasnya apa ya? Harusnya di sini muncul pembatasnya apa gitu ya, koma atau apalah gitu. Koma, koma Bu. Dapat ya? Ya, oke, saya next finish. Sudah. Oke, udah dapat Bu. Jadi akun abal-abal namanya, nilainya itu 100 Bu ya. Ini ada saya nih, siapa saya? Ini kayaknya ada akun palsu juga Bu ya. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Oke. Kira-kira gitu Bapak Ibu caranya. Karena nanti ketika kita dari CSP itu dia padat Bapak Ibu ya. Mepet gitu jadi kita susah mengolahnya. Saya rasa udah Bapak Ibu. Kira-kira gitu. Nanti dia akan rapi. Jadi kalau ada banyak yang masuk nanti sudah tertata rapi dia. Oke.